Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan bagaimana strategi dan metode dakwah dari Sunan Derajat yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama-sama pada video kali ini. Berbekal pengetahuan agama dari ayahandanya dan dari Sunan Gunung Jati, Raden Qasim kembali ke Ampel Denta. Namun atas perintah ayahandanya Sunan Ampel, Raden Qasim berdakwah menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Tidak ada catatan historiografi perjalanan Raden Qasim dari Surabaya ke pesisir barat Gresik sesuai perintah dari Sunan Ampel. Namun cerita tutur setempat menggambarkan bahwa dalam perjalanan di laut itu, perahu yang ditumpangi Raden Qasim dihantam gelombang dan pecah di tengah laut. Dalam peristiwa pecahnya perahu itu, Raden Qasim dituturkan ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat yang disebut jelak, yaitu gundukan tanah yang tinggi dibanding sekitar yang masuk ke dalam desa Banjarwati. Kedatangan Raden Qasim disambut baik oleh sesepuh kampung yang dikenal dengan sebutan Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Raden Qasim dikisahkan tinggal di Jelak dan menikah dengan Nyai Kemuning, putri Ki Mayang Madu. Di Jelak itulah Raden Qasim mendirikan surau dan kemudian mengajar mengaji penduduk. Di dalam Babat Demak disebutkan bahwa setelah menikah dengan Dewi Sufia, putri Sunan Gunung Jati, Raden Qasim ditempatkan sebagai imam pelindung di Lawang dan Sedayu, Pedukuhan Derajat. Setelah itu Raden Qasim melakukan riyadhah ruhani dengan uzlah di ujung Pangka, tidak makan dan tidak tidur selama 3 bulan. Setelah itu Raden Qasim diangkat oleh Tuhan mencapai derajat wali dengan sebutan Sunan Derajat. Pengikutnya menjadi banyak. Demikianlah Raden Qasim kemudian memiliki putra 3 orang. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir dan miskin, serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberi perhatian penuh, baru Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja keras berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Menurut primbon milik Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, dalam melakukan dakwah mengajak penduduk sekitar memeluk agama Islam, Sunan Derajat yang menjadi anggota Wali Songo dikisahkan mengajarkan tata cara membangun rumah, membuat alat-alat yang digunakan orang untuk memikul orang seperti tandu dan joli. Secara umum, ajaran Sunan Derajat dalam menyebarkan dakwah Islam dikenal masyarakat sebagai pepali pitu, yakni 7 dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah yang dijadikan pijakan dalam kehidupan sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu kita selalu membuat senang hati orang lain. Yang kedua, dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. Yang ketiga, dalam upaya mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Yang keempat, senantiasa berjuang menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. Yang kelima, dalam diam akan dicapai keheningan dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan yang mulia. Yang keenam, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Dan yang terakhir yaitu berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang yang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Dengan ajarannya yang sederhana dan bisa dijalani masyarakat, maka semakin lama pengikut Sunan Derajat semakin banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan Sunan Derajat dekat dengan masyarakat bukan saja karena ajaran-ajarannya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan semua orang, melainkan kemampuan Sunan Derajat dalam berkomunikasi lewat kesenian juga telah menjadi daya dorong bagi dekatnya usaha dakwah dengan masyarakat.
Sunan Derajat diketahui mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat Pangkur yang digunakan menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga dikisahkan menyukai pertunjukan wayang dan sesekali memainkan wayang sebagai dalang sebagaimana Sunan Bonang yakni kakaknya. Sebagian cerita tutur yang berkembang di tengah masyarakat dikisahkan bahwa setelah tinggal lama di Derajat, Sunan Derajat memindahkan tempat tinggalnya ke arah selatan yang tanahnya lebih tinggi yang dikenal sebagai Dalem Dhuwur. Di Dalem Dhuwur inilah Sunan Derajat tinggal di usia tua sampai wafatnya. Sejumlah peninggalan Sunan Derajat yang masih terpelihara sampai sekarang ini, salah satunya adalah seperangkat gamelan yang disebut Singo Mengkok dan beberapa benda seni lain. Itulah kisah, strategi dan metode dakwah dari Sunan Derajat Raden Kosim sesuai yang tertulis dalam buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar di setiap pemberitahuan di channel kami yang terbaru kalian semuanya mengetahuinya. Oke, dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.